Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya hidup dengan andalkan tubuh dan jiwa dan plus roh akan tingkatkan produktivitas kita, akan tingkatkan produktivitas hidup kita gitu. Jadi apabila kita hidup dengan mengandalkan tidak hanya tubuh dan jiwa saja teman-teman, tapi plus dengan roh gitu, ya akan tingkatkan produktivitas hidup kita gitu. Nah pertanyaannya, apakah memang teman-teman sudah tahu bahwa hidup itu bisa ada dua pilihan gitu? Bagaimana hidup dengan hanya mengandalkan tubuh dan jiwa, itu pilihan pertama, dibanding dengan andalan kedua itu adalah hidup dengan mengandalkan tubuh, jiwa plus roh gitu. Nah ini yang akan kita bahas lebih dalam teman, bahwa Tuhan memberi peluang kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa hidup produktivitasnya naik atau efektif sekali dalam hidup ini apabila kita menggunakan tiga unsur itu teman-teman. Jadi tidak hanya tubuh dan jiwa saja seperti orang dunia ketahui, seperti orang-orang yang berkeyakinan ketahui. Maksudnya orang berkeyakinan itu orang yang percaya Tuhan dan orang yang mengaku percaya diri sudah mengenal Tuhan, tapi dengan pola pikir perasaan dan kehendak sendiri teman-teman, dari jiwa sendiri, bukan dari firman Tuhan. Nah itu kategorinya orang yang baik, kurang benar teman-teman. Kurang benar karena tidak ada kaitan dengan firman Tuhan itu sebagai dasar-dasar pedoman hidup mereka gitu. Nah ini jadi kembali lagi, kalau orang belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan atau hanya berkeyakinan, biasanya teman-teman hanya tahu bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Sedangkan dari sisi rohani, Tuhan menghendaki bahwa kita itu hidup dari tiga, dan ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini saya nanti coba kupas teman-teman dalam draft saya. Nah ini kita coba masuk ke dalam kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 11 teman-teman. Sebelum saya masuk ke draft, saya bacakan dasarnya dulu. Kitab Yohanes teman-teman pasal 21 ayatnya 1 sampai 11 teman-teman. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias itu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain gitu. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus gitu. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk gitu?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini saya baca nanti sampai ayat 11 teman-teman. Ini baru ayat 6. Nah, maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Yesus, maka ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau gitu. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu gitu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu gitu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Nah ini cerita teman-teman, kalau kita ibaratkan Yesus itu firman yang hidup, kalau saat ini saya anggap bahwa Yesus adalah representasi dari firman Tuhan Allah gitu. Jadi saya anggap apabila kita mengikuti perintah Tuhan Allah gitu, perintah Tuhan Allah, ya pasti hasil hidup kita berbeda teman. Jadi contoh kayak teman-teman Petrus ini gitu, murid-murid Yesus gitu, dia menjala ikan semalaman gitu sampai pagi, nggak dapat apa-apa teman-teman. Tapi begitu ngikutin taat perintah dari
Yesus, perintah dari firman Tuhan yang hidup. Kalau secara universal taat kepada perintah firman Tuhan, ya hasilnya beda teman-teman. Jadi meskipun mestinya siang itu sudah jadwalnya nelayan kembali gitu ke darat, ya malah siang itu mendapatkan hasil yang 153 ikan itu sampai ditarik pun satu perahu pun tidak cukup teman. Dari semalaman. Padahal yang namanya Petrus dan teman-temannya itu kan memang keahliannya nelayan teman-teman. Ya, jadi Yesus itu kan kalau diibaratkan saat itu Nabi Isa itu kan anak tukang kayu teman-teman. Jadi nggak ada pengertian soal nelayan gitu. Tapi realitanya karena Tuhan Yesus si Yesus ini dipakai oleh Tuhan Allah gitu. Nah akhirnya ya Tuhan Allah melalui roh Tuhannya yang ada di dalam Yesus gitu. Ya langsung memberitahukan kepada Petrus dan teman-temannya bahwa ya tebarkan di jalan di sebelah kanan, dan hasilnya memang mujizat teman. Jadi kembali lagi apabila kita percaya kepada Tuhan Allah dan kita percaya kepada firman Tuhan, ya kita mesti belajar taat teman. Taat dan bahkan takut untuk berani melakukan firman Tuhan itu. Nah karena hasilnya akan produktif, hasilnya akan jauh lebih efektif daripada kita hidup hanya mengandalkan diri kita sendiri. Atau mungkin banyak juga kita hidup, orang hidup itu, manusia hidup itu kadang-kadang mengandalkan sesamanya gitu kan. Karena mungkin koneksinya, jabatannya, karena uangnya, karena kepadanya, segala macam gitu. Tapi kalau yang paling simpel ya bagaimana hidup mengandalkan Tuhan gitu. Nah kalau mengandalkan Tuhan ya kembali lagi kita mesti menghidupkan tubuh jiwa roh kita. Kalau tidak, roh kita tidak dihidupkan, sulit teman-teman untuk bisa sampai hidup dengan mengandalkan Tuhan. Ini saya sudah bacakan di kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 11. Nah, saya coba mulai masuk teman-teman ke kelanjutannya di kitab Ibrani teman-teman. Kitab Ibrani pasalnya pasal 5 teman-teman, ayatnya 1 sampai 10. Nah, ini coba saya bacakan teman-teman. Ibrani pasal 5 ayatnya 1 sampai 10 teman-teman. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa gitu. Bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Jadi seorang imam besar yang benar itu seperti itu teman-teman. Jangan dianggap karena imam besar atau nabi jadi tidak melakukan apa-apa. Seorang imam besar atau nabi justru ya, konsekuensinya harus menjadi pemula gitu, melakukan firman Tuhan Allah. Jadi kembali lagi ya, kita nggak bisa cuma ngomong karena kita istilahnya di bawah perantaraan Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Nabi Konghucu atau Nabi siapa gitu. Ya nggak bisa cuma cukup begitu, karena Nabi pun gitu melakukan firman Tuhan teman. Jangan dianggap karena kita sudah punya andalan Nabi, akhirnya kita nggak usah melakukan firman Tuhan. Itu kan jadi konyol teman. Ya kita justru melalui Nabi itu kita mengerti akan firman Tuhan, dan kita minta bimbingan tuntunannya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu teman-teman. Tapi banyak salah kaprah zaman sekarang, yang namanya Nabi itu malah ya cuma sekedar ya saya percaya gitu kepada Tuhan Allah melalui Nabi tersebut, dan pernak-perniknya dipakai gitu. Paling seneng kan orang-orang agama pakai pernak-pernik yang memang diciptakan oleh untuk keagamaan liturginya gitu. Yang mungkin kalau seperti bentuk-bentuknya benda-benda yang memang dianggap suci gitu, benda-benda dipuji gitu, dipuji. Itu kan gimana ya? Itu kan benda kan cuman alat teman-teman. Alat membantu bagaimana caranya kita berdoa, bagaimana caranya kita melakukan ritual itu, hanya itu. Tapi kuncinya kan bukan dari bendanya teman-teman. Ya nggak bisa kita mengusir setan itu misalnya hanya dengan bawa kitab suci, setannya di uber gitu. Kayaknya kan nggak bisa gitu. Yang mengusir itu kan bukan kitab sucinya, tapi kan isi dari kitab sucinya. Isi kitab suci adalah firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Itu yang bisa mengusir setan teman-teman. Membuat mujizat atau bernubuat itu semua dasarnya bukan hanya kitab suci. Dasarnya adalah yang di dalam kitab suci itu adalah ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan. Itu loh, itu motornya tuh itu, bukan bentuk.
kitabnya saja gitu. Tapi banyak orang yang salah kaprah seperti itu, teman-teman. Jadi ini yang mesti kita luruskan, teman. Jadi saya ingetin lagi, seorang nabi pun dia harus melakukan firman Tuhan. Bukan seorang nabi tidak melakukan firman Tuhan. Nah kalau kita jangan sampai karena kita sudah punya nabi dianggapnya kita nggak perlu melakukan firman Tuhan. Itu salah besar, teman-teman. Jadi saya ingetin lagi dalam kitab Ibrani pasal 5 ini gitu, ayat 1-2 itu jadi dinyatakan bahwa seorang nabi, seorang imam besar itu juga melakukan firman Tuhan, teman. Bukan tidak gitu. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri gitu. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun gitu. Demikianlah pula Kristus tidak menuliskan dirinya. Kalau cerita Harun itu kan, Harun itu kakaknya Nabi Musa, teman. Nabi Harun ini kakaknya Nabi Musa. Jadi waktu itu Nabi Musa yang merasa tidak lancar untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, akhirnya Nabi Musa minta gitu pendamping. Nah akhirnya Tuhan Allah kasih ya Nabi Harun ini, kakaknya ini, untuk nemenin Nabi Musa untuk yang bercakap-cakap memberitakan firman Tuhannya. Tapi intinya semua dari Nabi Musa gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Tetapi dimuliakan oleh Tuhan Allah yang berfirman kepadanya gitu. Engkau telah kuperanakan pada hari ini sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Nabi Isa pun ya dimeteraikan oleh Tuhan Allah, teman. Sama. Saya pikir Nabi Muhammad atau nabi yang lain di agama lain, ya logikanya harusnya sama, teman-teman. Kalau memang itu semua dasarnya dari Tuhan Allah gitu. Pasti seorang nabi itu adalah ya memang pilihannya Tuhan Allah untuk bagi kita umatnya gitu. Nah tapi bisa juga, teman-teman, kita juga jadi nabi gitu. Maksudnya jadi nabi itu menjadi alat Tuhan gitu, memberitakan firman Tuhan gitu. Itu ya menyampaikan imam ya, mungkin lebih cocoknya bukan nabi tapi imam gitu. Kita menjadi seorang imam bagi sesama kita, itu buat keluarga kita dan sesama kita. Tapi kalau pengertian imam besar dan nabi itu sebenarnya ya kalau di dalam Nasrani sih hampir-hampir sama, teman-teman. Meskipun kalau di agama lain mungkin beda makna mungkin ya, kalau imam dan nabi itu beda makna gitu. Tapi kalau di dalam sini ya mirip-mirip, karena Yesus sendiri bisa disebut sebagai imam besar, tapi juga bisa disebut Nabi Isa gitu. Jadi ya relatif di mana gitu. Mungkin beda aturan pengertian antara beda-beda agama tersebut, teman-teman. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan Allah yang sanggup menyelamatkan dia dari maut gitu. Dan karena kesalahannya Nabi Isa ini gitu, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah itu, nah ini coba teman-teman ingat nih, teman. Jadi ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diterimanya. Jadi jangan bayangin Nabi Isa atau mungkin nabi yang lain gitu yang dianggapnya nggak ngalami penderitaan, teman-teman. Jadi sama, teman-teman. Seorang nabi pun ya tetap mengalami penderitaan saat melakukan firman Tuhan gitu. Jadi wajar aja. Jadi kalau nabinya seperti itu, kalau kita nggak mengalami penderitaan malah aneh gitu. Nabi kita kasih contoh penderitaan, kok kitanya tidak pernah menderita. Kitanya malah jadi, ya itu berarti bisa aja kita menyimpang dari maksud yang firman Tuhan maksud gitu. Tapi kalau cerita sesuai dengan yang firman maksud, ya itu kan contoh-contoh yang dilakukan Nabi itu adalah yang akan dialami kita juga, teman-teman. Jadi Nabi itu sebagai pelaku firman dan kita juga sebagai pelaku firman. Tidak hanya dengan bayangan, toh sudah diatasi semua, sudah diwakili semua oleh Nabi. Salah besar, teman-teman. Nabi itu adalah yang memberikan cerita kan kepada kita bahwa apa yang Nabi alami gitu, sehingga kita tahu bahwa kesulitannya apa, kita harus menghindar bagaimana. Yaitu fungsi Nabi seperti itu, teman-teman. Fungsi imam ya seperti itu gitu. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang taat kepadanya gitu. Nah, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Tuhan Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 11 dan kitab Ibrani 5 pasal
pasal 5 ayat 1-10. Nah, saya coba masuk ke dalam draft saya aja teman-teman ya, biar jadi lebih jelas maksudnya apa gitu. Ini saya cantum di sini teman-teman. Ada dua pilihan dalam menjalani kehidupan gitu. Ada dua pilihan dasar untuk kita menjalani kehidupan. Satu, pilihan dengan andalkan tubuh dan jiwa saja. Jadi maksudnya kita cuma mengandalkan tubuh dan jiwa kita saja. Itu biasanya tadi dilakukan oleh orang dunia atau orang yang punya keyakinan gitu. Karena orang dunia belum atau tidak mengenal gitu bahwa hidup itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja gitu, tanpa ada roh dikaitkan. Orang yang berkeyakinan juga sama teman. Yang orang berkeyakinan yang ngaku percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi sebenarnya mereka juga tidak tahu bahwa di dalam manusia itu Tuhan sediakan bukan cuma hanya tubuh dan jiwa, tapi ada roh juga gitu. Jadi di sini biasanya kalau pilihan dengan andalkan tubuh dan jiwa saja, ya biasanya orang dunia atau orang punya keyakinan teman-teman. Tapi kalau bagi orang rohani gitu, ya sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, biasanya timbulnya malah jadi ada tiga teman-teman. Pilihan dengan andalkan tubuh dan jiwa plus roh gitu. Nah, roh ini yang jadi dipegang peran teman-teman. Untuk pilihan kedua dibutuhkan untuk ada kemauan mencari kehidupan yang lebih produktif dengan mencari alternatif pertolongan dari pertolongan diri sendiri saja. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk pilihan kedua itu dibutuhkan untuk ada kemauan mencari kehidupan yang lebih produktif gitu, dengan mencari alternatif pertolongan di luar diri sendiri saja. Jadi tidak bisa cuman diri sendiri. Kalau diri sendiri kan nanti ujungnya kan cuma tubuh dan jiwa lagi teman-teman. Jadi itu. Nah, kalau orang dunia juga sama teman-teman. Kadang-kadang kalau kita bicara ingin mengandalkan diri sendiri saja, tidak melibatkan unsur roh gitu, ya bisa aja pertolongan meningkatkan produktivitas dapat berupa pengandalan terhadap beberapa hal. Contoh misalnya teman, kalau ini cerita orang tidak mengandalkan roh gitu ya, andalkan kekuatan natural manusia seperti kekayaan gitu. Ya kita misalnya mengandalkan soal kekayaan kita atau teman kita atau saudara kita atau orang tua kita atau anak kita gitu. Kita mengandalkan koneksi, ya sama dari koneksi-koneksi siapapun juga gitu. Kita mengandalkan teman-teman yang punya jabatan gitu teman-teman. Ya bisa juga teman-teman yang punya pengaruh gitu dan lain-lain. Itu kan bisa teman-teman. Andalkan kekuatan natural manusia, yaitu di luar kita gitu. Kita atau di luar kita. Dan bisa juga andalkan kekuatan supranatural yang dari roh-roh yang di luar Tuhan gitu. Ya seperti andalkan dukun, guru spiritual, roh orang mati, roh setan, jin dan lain-lain. Itu bisa teman-teman. Bagaimana mengandalkan supaya lebih produktif itu dengan cara seperti itu gitu. Nah yang ketiga teman, bisa juga mengandalkan kekuatan supranatural yang dari roh Tuhan gitu. Yang benar ini, yang dari Tuhan gitu. Yang mana kita harus tembus dengan mau percaya dan mau mengenal firman Tuhan gitu. Jadi cuman bedanya gitu teman-teman. Kalau alternatif 1 dan 2 yang mengandalkan kekuatan natural manusia, itu kadang-kadang kitanya tidak berbuat apa-apa, kita cuma bisa minta tolong, bahkan mungkin memuji-muji, menyembah-nyembah si manusia lain itu gitu loh. Ya untuk bisa mereka bantu kita gitu. Itu bisa. Nah bisa juga dengan cara yang tadi roh-roh yang di luar Tuhan itu gitu, roh-roh yang jahat itu gitu. Ya bisa, ya kita misalnya apakah melalui yang tadi dibilang dukun, apa orang pintar atau segala macam gitu. Akhirnya kita cuman apa sih, ya sediakan materi, uang mungkin gitu, dana ya untuk beli ini, beli itu persyaratannya gitu. Nah waktu yang bekerja itu kan tetap roh-roh yang jahat itu teman-teman. Nah bedanya dengan cara ketiga teman-teman, apabila kita mengandalkan roh yang dari Tuhan, itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa ditebus oleh orang lain gitu. Jadi memang harus kita sendiri yang melakukan mau percaya Tuhan secara lebih, mau percaya dan mengenal, mau percaya dengan cara mengenal, mengerti akan firman Tuhan, mau percaya dengan cara lebih berani melakukan firman Tuhan, itu semua ditebus oleh kita sendiri teman-teman, tidak bisa dibayar. Jadi cara ketiga itu kadang-kadang jadi nggak menarik teman-teman. Apa saja harus kita lakukan sendiri gitu. Nah kalau kita berkilas ke belakang, nabi-nabi kita atau imam besar tadi gitu, semua juga mengalami hal itu teman-teman. Bukan cuma kitanya saja gitu. Ya nabi kita pun, imam besar kita pun mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalau memang dengan mengandalkan cara-cara
ketiga dengan mengandalkan cara roh Tuhan gitu. Tidak bisa cara lain, kita harus lakukan sendiri teman. Harus tembus itu. Nah untuk tembus itu, firman katakan, kita bertemu dengan penderitaan gitu. Jadi saat kita benar-benar sudah siap, siap jiwa kita siap untuk bisa mengandalkan kekuatan roh Tuhan, kekuatan Tuhan gitu, kekuatan firman Tuhan. Ya biasanya penderitaan serta mulai datang teman. Biasa umumnya gitu. Mau percaya karena kita mau mencari hidup yang lebih baik dan produktif. Seperti yang diceritakan firman Tuhan dan melanjutkan dengan mau dan mampu mencari pengertian firman Tuhan gitu. Serta mau dan mampu untuk berani melakukan firman perintah yang ada dalam firman itu. Jadi yang pertama sekali kan kalau kita mau mencari hidup yang lebih produktif, yang lebih efektif itu, ya pasti mungkin awal-awalnya kita merasa hidup kita tidak produktif kali teman. Baru kita bisa mikir mau bagaimana ya cara cari jalan untuk bisa lebih produktif gitu. Nah, untuk mau mencari lebih produktif ya kalau bicaranya dari sisi dengan kekuatan Tuhan gitu. Ya mau nggak mau kan harus mengenal firman dulu teman. Dari cerita firman itu kan tahu bahwa oh dulu cerita Nabi Abraham alamin ini, oh Nabi Ayub alamin ini, oh Nabi Nuh alamin ini, oh Raja Daud alamin ini, Raja Salomo alami ini gitu. Semua kan gitu. Saya pikir di kitab di firman yang lain juga ceritanya sama. Ya saya kadang-kadang kalau sharing dengan teman-teman di Muslim gitu, ya contohnya kayak kalau saya nyebut Nabi Abraham ada enggak? Di sana di Muslimnya ada Ibrahim gitu. Ya kalau saya nyebut Nabi Nuh ada enggak? Ada, di sana juga namanya tetap sama Nabi Nuh. Ya di Nasraninya nyebutnya Nabi Ayub, di sana nyebutnya apa? Oh sama. Ya di Al-Quran juga nyebutnya Nabi Nuh juga, Nabi Ayub juga sama gitu. Tapi kalau kita udah bicara di sini disebutnya Raja Salomo loh. Oh di sananya ternyata Raja Sulaiman. Tapi kalau bicara Raja Daud, oh sama Raja Daud. Jadi memang ada kemiripan semua. Jadi saya tidak mencari Alkitab dan Al-Quran itu dari perbedaannya gitu. Saya melihat dari sisi persamaannya gitu. Ini sama nih gitu. Sama-sama gitu. Jadi saya nggak ngomong mana yang lebih bagus. Dua-duanya bagus dan dua-duanya benar teman-teman. Cuman dari cerita-cerita di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci itu, lepas itu Alkitab, lepas itu Al-Quran, atau mungkin juga kitabnya orang Yahudi, saya juga nggak ngerti, nggak pernah lihat dalamnya isinya apa, yang katanya perantaranya Nabi Musa gitu. Kalau yang namanya Nasrani kan Nabi Isa, yang namanya Muslim kan Nabi Muhammad gitu. Tapi kalau bicara tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan itu mirip. Nah, jadi kalau kita nelusurin bahwa kalau kita tertarik dengan apa yang diceritakan dalam firman Tuhan tersebut gitu, ya berarti kan kita timbul kemauan teman, bahwa ada cara yang di luar kekuatan yang tadi mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan roh orang lain, mengandalkan manusia gitu. Yang pertama mengandalkan manusia, kedua mengandalkan roh-roh di luar Tuhan gitu. Nah kalau kita bicara mau mengandalkan roh di Tuhan gitu, di dalam Tuhan, ya akhirnya gitu teman, harus mau mengenal firman Tuhan dulu. Dari mengenal firman Tuhan, tahu ceritanya, oh seperti gini-gini, dan tahu janjinya teman-teman. Janji Tuhan itu apa gitu di dalam firman Tuhan. Nah setelah kita tertarik itu, kita kan harus tetap ngegali lagi teman-teman, bagaimana untuk mengerti firman Tuhan dari persepsi Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri, tapi dari pikiran perasaan dan kehendak Tuhan. Nah ini bedanya orang keyakinan itu teman-teman, kadang-kadang tidak mau gitu ya melihat dari persepsi pikiran perasaan kehendak Tuhan, tapi dipaksakan dari pikiran perasaan kehendak sendiri, sehingga akhirnya unsur firman tidak terlibat sama sekali. Waktu unsur firman tidak terlibat, ya berarti kan tidak bisa teman-teman. Bagaimana masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, pasti nggak bisa gitu. Karena yang diingini, yang dipikirkan, yang dirasakan itu keinginan sendiri gitu. Sebagai manusianya, ya ini yang bikin kacau itu teman. Tapi kalau kita sudah mau udah benar gitu, mengenal firman Tuhan udah benar, mendalami pengenal firman Tuhan udah benar, akhirnya kita mulai dari pengenalan itu kita mengerti gitu, bahwa untuk bisa mengerti firman Tuhan itu ternyata harus hidupkan roh Tuhan gitu. Bahkan sekalian waktu untuk melakukan firman Tuhan, firman katakan apabila tidak ada roh Tuhan di dalam kita, bagaimana kita mengerti dan melakukan firman Tuhan itu udah nggak mungkin teman.
Nah, akhirnya dari mengerti itu kita akhirnya tahu bahwa hidup kita itu ternyata tidak cuma cukup tubuh dan jiwa saja, tapi ada unsur roh yang harus dihidupkan gitu. Nah, waktu roh ini dihidupkan, ya akhirnya hidup yang tadi bisa lebih produktif gitu. Karena apa? Karena ada kuasa dari Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, roh Tuhan ditaruh dalam roh kita gitu. Sehingga itu adalah kuasa, kekuatan kita untuk ya bagaimana menunggai janji-janji Tuhan, ya bagaimana kita bisa berani berharap kepada Tuhan dan juga berani melakukan firman Tuhan, teman-teman. Ya, tidak takut gitu, berani melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya itu, teman-teman. Jadi harus ada kemauan mengenal, ya kemampuan mengerti dan kemampuan melakukan firman Tuhan. Baru hidup bersama Tuhan itu produktif gitu. Pada umumnya semua agama memiliki nabi atau imam besar sebagai perantara manusia kepada Tuhan Allah gitu. Dan jika kita simak perjalanan Nabi, bukanlah hal mudah dari kemauan untuk percaya dan mau mengenal serta mau dan mampu mengerti firman gitu, mengerti bahkan sampai mau dan mampu untuk berani lakukan firman Tuhan. Jadi ini di sini saya ingatkan bahwa yaitu tidak bisa karena kita mempunyai nabi jadi akhirnya ada sebagian orang yang berpikir ya kita sih nggak usah melakukan apa-apa, ya kita sudah ada nabinya. Salah, teman-teman, karena nabinya juga melakukan kok. Kenapa kitanya sebagai muridnya nabi tidak melakukan gitu? Ya harus melakukan gitu. Jadi nabi itu melakukan firman Tuhan. Nah, kita belajar dari nabi tersebut, teman-teman, bagaimana untuk ya bisa melakukan firman Tuhan secara sukses gitu. Itu fungsi nabi seperti itu, teman-teman. Fungsi imam seperti itu. Jangan sampai kita menjadi manusia yang berpikir dan perasaan serta berkehendak dari jiwa sendiri, seolah menganggap jika kita sudah terima Tuhan dan firman Tuhan serta nabi secara formalitas agama dan liturgi serta memiliki firman dalam kitab suci gitu, ya sudah cukup. Nggak cukup, teman-teman, tidak cukup kita cuma dengan kondisi seolah menganggap jika kita sudah terima Tuhan, kita menganggap diri kita sudah terima Tuhan dan firman Tuhan serta nabi secara formalitas agama dan liturgi gitu. Jadi terima Tuhan, firman Tuhan, nabi, tapi secara formalitas agama dan liturgi saja, teman-teman. Ya, serta memiliki firman dalam kitab suci, udah pegang kitab suci gitu. Ya, itu sudah tidak cukup. Apa dianggap cukup gitu? Itu salah, teman. Tanpa harus melakukan permintaan perintah dan peraturan yang ada dalam firman Tuhan. Jadi kalaupun kita sudah dapatkan itu semua, tetap ujungnya, teman, ya harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah, kita harus mulai memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan ya. Kita juga harus mampu mengerti firman Tuhan dari sisi jiwa Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Dan juga kita harus mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi tidak cuma cukup secara agamais atau liturgis atau formalitas gitu yang bahwa kita sudah terima Tuhan terus nggak usah ngapa-ngapain gitu. Nah, firman di sini mengatakan gitu, khususnya yang tadi cerita ini gitu, yang terkait yang saya pagi ini sharingkan ya terkait begitu gitu. Jangankan kita manusia, seorang nabi pun harus melakukan firman Tuhan kok ya, supaya nabi itu bisa menjadi satu toladan gitu untuk kita yang diajarnya gitu. Nah, ini yang kali ini yang ditekankan seperti itu, teman-teman. Jangankan kita, nabi saja harus belajar jadi taat dengan cara alami penderitaan dalam ujian dan cobaan hidup di dunia ini ya, untuk capai kesempurnaan dan jadi contoh bagi kita semua. Jadi seorang nabi atau imam besar yang sukses itu bukan tidak melakukan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Nah, dia itu seorang nabi atau imam besar itu juga mengalami, teman-teman, mengalami penderitaan duniawi gitu saat ya masuk ke dalam rintangan-rintangan ujian dan cobaan ya untuk bisa lebih mengenal, lebih mengerti dan berani melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, kalau sampai seorang nabi atau imam besar sudah bisa melewati ujian itu, ya otomatis kan si nabi atau imam besar tersebut atau imam besar tersebut gitu ya lebih mencapai kesempurnaan, teman-teman, dibanding
belum melakukan itu gitu. Jadi orang yang sudah melakukan firman Tuhan, teman, ya berarti disebutnya lebih sempurna daripada waktu kita belum melakukan firman Tuhan gitu. Yang disebut sempurna dalam arti kata rohani itu seperti itu, teman. Yang melakukan firman semaksimal mungkin, ya masuk ke dalam kesempurnaan yang Tuhan Allah inginkan. Tapi kalau di Nasrani, ya firman Tuhan katakan kalau tidak bisa mencapai kesempurnaan Tuhan Allah, ya harus berjuang serupa dengan apa yang Nabi Isa pernah alami, apa yang Yesus pernah alami. Nah, apa yang Nabi Isa atau Yesus alami adalah apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan, ya dilakukan gitu. Nah, waktu perintah peraturan firman Tuhan dilakukan, ya akan mengalami, teman. Nah ini, ya jadi parameternya dua, teman. Jadi Tuhan Allah inginkan kesempurnaan. Semua orang itu termasuk nabi-nabi ini, imam besar ini, semua teman-teman pengennya kan kalau bisa sempurna seperti Tuhan Allah gitu. Tapi kan kita sadar kesempurnaan Tuhan Allah mana bisa sih kita sempurna seperti Tuhan Allah gitu. Nah makanya di firman dikatakan kalau tidak sempurna seperti firman Allah, ya seperti serupa dengan firman yang perintah peraturkan itu gitu. Jadi parameternya bukan kesempurnaan Tuhan Allah, tapi parameternya adalah keserupaan dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu gitu. Apa yang diperintah peraturkan oleh firman Tuhan itu. Nah, parameter perintah dan peraturan kembali ke Nabi lagi, teman. Apa yang Nabi bisa lakukan, bagaimana caranya kita bisa serupa dengan apa yang Nabi lakukan. Nah, itu fungsi Nabi di sini kelihatan, teman. Dalam fungsi Nabi itu adalah menjadi contoh tauladan buat kita-kita. Jadi panutan kita, teman-teman. Nah, ini kan jadi dikatakan kan gitu. Jadi seorang nabi itu ya akan alami penderitaan dalam ujian dan cobaan hidup di dunia ini gitu, untuk capai kesempurnaan dan jadi contoh bagi kita semua. Nah itu fungsi nabi itu, teman. Jadi jangan dibalik gara-gara kita punya nabi jadi akhirnya kita gak usah ngapa-ngapain, yang penting terima keselamatan mentah-mentah aja. Nah itu kan konyol, teman-teman. Tapi banyak, teman-teman, orang yang berpikir dengan pola seperti itu gitu. Makanya jadi ya cuman akhirnya tidak melakukan firman Tuhan, tapi ya merasa percaya Tuhan, merasa mengenal Tuhan, tapi dengan pikiran perasaan kehendak sendiri tadi gitu. Bukan seperti yang firman Tuhan perintah peraturkan. Kalau perintah Tuhan, firman Tuhan itu kan jelas melakukan firman Tuhan, teman. Bahkan banyak firman yang mengatakan jangan cuma Tuhan saja. Tuhannya tidak kenal kita gitu. Ya, tidak kenal orang-orang yang terus-terusan menyebut saya percaya Tuhan, saya mengenal Tuhan. Itu kan dari persepsi manusianya. Tapi dari persepsi Tuhan tidak merasa bahwa kenal sama orang tersebut kok. Nah, jadi kita juga mesti koreksi. Jangan sampai kita terlalu percaya diri, punya keyakinan bahwa pasti Tuhan percaya saya, pasti Tuhan mengenal saya. Ya boleh aja gitu. Orang punya keyakinan semacam itu. Tapi pertanyaannya, apa Tuhannya kenal gitu? Ya, apakah Tuhannya percaya kita? Apakah Tuhannya kenal kita? Kalau memang Tuhan bisa percaya kita, ya Tuhan pengen kita melakukan firman kok. Ya kalau Tuhan percaya kita loh. Kalau Tuhan mengenal kita, ya kalau memang melakukan firman, Tuhan mengenal kita gitu. Tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, ya di dalam katanya di kitab surgawinya tidak ada nama kita gitu. Jadi jangan sampai kembali lagi kita cuma terlalu yakin percaya bahwa kita percaya Tuhan, ya sehingga kita bisa memaksa Tuhan untuk Tuhan percaya kita. Ya kita merasa mengenal Tuhan, akhirnya kita memaksa Tuhan bahwa Tuhan harus mengenal kita gitu. Tuhan nggak peduli itu gitu. Ya kita tidak merasa Tuhan tidak percaya kita atau kita kurang mampu melakukan firman Tuhan. Yang menjudge itu, yang menghakimi itu kan Tuhan gitu, bukan kita. Jadi kita sih ya bagaimana ya, nggak usah ribut punya keyakinan. Yang penting kita punya kedalaman mengenal firman Tuhan, kita punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, kita punya kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Tanpa kita punya keyakinan apa-apapun juga, ya Tuhan akan percaya kita gitu. Dan Tuhan pasti akan mengenal kita. Karena yang Tuhan lihat itu adalah siapa pelaku firman gitu. Semakin banyak kita melakukan firman, semakin banyak kita serupa dengan perintah dan peraturan firman Tuhan, ya kita berarti semakin dekat serupa dengan
nabinya gitu, nabi kitanya gitu. Nah itu hanya dari target itu gitu. Tapi kalau kita mau lebih dari nabi kita, ya Tuhan Allah bilang ya bisa nggak sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan. Tapi kan susah gitu, nabi kita aja nggak bisa gitu, apalagi kita gitu. Jadi ya ukurannya gitu teman. Target utamanya bagaimana kita bisa sesempurna yang Tuhan Allah inginkan gitu dalam hidup kita ini. Tapi ya pencapaiannya kalau bisa ya serupa dengan nabi yang Tuhan telah utus bagi kita ini gitu. Ya begitu. Kalaupun tidak serupa ya mirip-mirip lah. Jangan sampai nanti ada perkataan dari Tuhan, ya you boleh aja ngerasa percaya saya, ya kata Tuhannya gitu. You boleh saja merasa mengenal saya, tapi dari sisi Tuhan saya tidak mengenal kamu, saya tidak percaya kamu gitu. Nah ini kan jadi konyol teman-teman. Jadi intinya ya kembali lagi begitu teman. Apabila kita hidup pengen lebih produktif, lebih efektif, ya memang nggak ada cara lain teman-teman. Bagaimana tubuh dan jiwa kita ini ya harus ditambahkan dengan ya roh gitu. Nah karena roh ini adalah sebagai apa? Sebagai pintu gitu. Masuknya roh Tuhan, masuknya kuasa Tuhan gitu ke dalam hidup kita. Ya kalau kita hidup dengan ada kuasa yang dari Tuhan, ya pasti lebih hebat teman-teman, lebih produktif dan efektif dibanding kita cuma mengandalkan tubuh dan jiwa saja gitu. Nah ini kalau kita benar mau mengharapkan ada kekuatan mengandalkan Tuhan, roh Tuhan ini ya caranya yang tadi teman-teman. Jadi pilihannya andalkan kekuatan supranatural dari roh Tuhan ya dengan cara yaitu mendalami firman Tuhan, untuk mengenal, merenungi firman Tuhan untuk mengerti, dan juga ya menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.